Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok manajemen sumber daya insani yang akan mempresentasikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum masuk dalam materi, ada baiknya kita mengetahui faktor-faktor mengapa kita perlu mempelajari materi kita kali ini. Yaitu dengan melihat berjalannya suatu usaha, sebuah perusahaan pasti tidak akan terlepas dari berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kegiatan usahanya, baik itu masalah produksi, personalia, pemasaran maupun usahanya. Salah satunya adalah dalam sumber daya manusia. Menyadari bahwa manusia adalah faktor penentu yang sangat penting dan menjadi pusat perhatian setiap kegiatan operasional, maka setiap perusahaan dituntut mengelola sumber daya manusia yang ada agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan selalu berorientasi pada penggunaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai semua pencapaian yang ada, perusahaan harus dapat memberikan motivasi yang dapat mendorong semangat kerja mereka. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk memperhatikan tenaga kerja, terutama masalah pemberian tunjangan kesejahteraan, pengalaman kerja, dan gaji karyawan dalam rangka peningkatan kinerjanya. Karena dengan memperhatikan hal tersebut, maka secara tidak langsung memberi dorongan moral para karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selain adanya tunjangan, karyawan juga menghendaki tempat kerja yang aman, cukup mendapatkan udara yang segar, penerangan yang baik, dan jam kerja yang tidak terlalu lama. Pemberian tempat kerja menyenangkan berarti pula menimbulkan semangat kerja karyawan. Cara demikian dapat terhindar dari pemborosan waktu dan merosotnya kesehatan. Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan di dalam perusahaan. Maka dengan ini ada baiknya kita mengetahui apa sih dari manajemen tunjangan. Langsung saja, tunjangan adalah pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok. Perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa manajemen tunjangan adalah segala peraturan, pengelolaan, serta pengkondisian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaannya dengan memberikan balas jasa serta penghargaan berupa materi atau non-materi yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka. Macam-macam tunjangan terbagi menjadi dua, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan secara tetap dan terus tanpa adanya faktor yang mempengaruhi. Tunjangan tetap terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan tunjangan lain-lain tergantung pada kebijakan perusahaan. Kemudian tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap ini kurang lebih merupakan kebalikan dari tunjangan tetap. Jadi sifatnya tidak tetap. Perhitungannya bisa berdasarkan waktu atau ketentuan yang berbeda di masing-masing karyawan. Tunjangan ini terdiri dari tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran, tunjangan shift, tunjangan perumahan, dan tunjangan kesehatan. Kemudian ada manfaat dari tunjangan. Di sini ada 10 manfaat tunjangan, antara lain meningkatkan moral karyawan, memotivasi karyawan supaya makin semangat, meningkatkan kepuasan kerja, memikat karyawan-karyawan baru, mengurangi perputaran karyawan, menjaga agar serikat kerja tidak campur tangan, menggunakan kompensasi secara lebih baik, meningkatkan keamanan karyawan, mempertahankan posisi yang menguntungkan, dan yang terakhir meningkatkan citra perusahaan di kalangan karyawan. Kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan pekerjaan. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, kesehatan kerja
adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas poin penting dalam keselamatan kerja dan kesehatan. Yang poin pertama, perlunya menjalankan program keselamatan kerja mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan, menghemat biaya premi asuransi, menghindari tuntutan hukum. Poin kedua, fokus program keselamatan kerja. Yang pertama, perilaku kerja. Membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Yang kedua, dari poin 2, kondisi kerja. Mengembangkan dan memelihara kondisi lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman. Kemudian poin ketiga, pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Poin keempat, mengelola stres. Yang kelima, evaluasi program keselamatan dan kesehatan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.